Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Semangat ya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semuanya siap? Bahkan belajar kembali? Siap ya? Karena sudah siap dan sudah semangat, kita awali proses pembelajaran pagi hari ini dengan tetap berdoa ya, supaya lebih hikmat, supaya kita belajarnya berkah ya. Kita terlebih dahulu harus berdoa, dipimpin oleh ketua kelas ya. Istidadan, mustahidan, duaan, alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dipanjatkan, Allah kabulkan ya semua hajat-hajat kita. Amin ya Allah. Baik teman-teman semua, selanjutnya Bapak akan cek kehadiran ya. Cek kehadiran. Abi Barel hadir? Alhamdulillah. Aditya ada? Hadir. Afnan hadir. Ahmad Azami hadir. Hafid Yazid hadir. Nur Amsyah hadir. Nawaf Abjad ya. Akar alhamdulillah. Muhammad Rizki hadir. Ahmad Jaya ada. Angga hadir. Antasari ada. Khalid Kinan alhamdulillah. Rafi ada. Dan Biasa oke. Saidar hadir. Akbar alhamdulillah. Semua hadir ya. Alhamdulillah. Semuanya hadir. Kita memulai untuk belajar sebagai pelajar ya, memiliki profil Pancasila, bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita akan sama-sama membaca tilawah berjamaah, murojaah berjamaah surat Al-Fatihah. Bapak tampilkan videonya, kita ikuti bersama untuk membacakan surat Al-Fatihah. Baik. Dibaca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya teman-teman semuanya coba perhatikan gambar yang sudah disiapkan ya. Lihat gambar di depan, diamati, diperhatikan. Nanti Bapak minta ada di antara teman-teman yang bisa mengomentari. Ini gambar apa sih? Apa sih maksudnya? Tujuannya apa sih? Kok tiba-tiba ada gambar ini? Ini apa gitu ya? Bisa ya? Paham ya? Silakan diamati. Nanti Bapak minta ada yang mau berkomentar. Baik, cukup ya? Silakan. Angkat tangannya. Siapa yang bisa mengomentari gambar tersebut? Angkat tangan, silakan. Nur Alamsyah. Jadi menurut saya kan di gambar itu ada orang yang sedang melihat, terus matanya itu dipaksa dibuka gitu kan. Terus di matanya itu terlihat ada gambar media sosial seperti Instagram dan Facebook. Jadi orang itu seperti terhipnotis dan ingin terus membuka media medsos tersebut hingga mereka mengantuk terus bermain medsos. Masya Allah, betul ya? Waduh, berikan apresiasi dong. Oke, terima kasih, bagus ya. Betul, ini menggambarkan kita tiap hari akan dipaksa untuk
Baik dipaksa sama sekali ya. Bangun tidur langsung ambil HP ya, Facebook ya, Instagram ya, Twitter ya. Lagi makan ya, medsos. Mau tidur lagi, mau apapun hari ini, seperti kondisinya ya. Ini saya sebagai bangsa, jadi paksa melek 24 jam untuk melihat dunia maya, melihat media sosial. Ya, terima kasih bersama dari itu. Selanjutnya Bapak tampilkan video nih ya. Sama-sama kita perhatikan video ini. Nanti ada yang mengomentari, ada yang berpendapat setelah mengamati video tersebut. Diperhatikan ya. Sengaja jangan lihat foto artis atau foto siapapun itu di sosial media. Terus jangan apa kalau polisi dan juga orang seperti saya langsung mengatakan bisa jadi masalah besar. Kalau yang kita komentari tidak terima dengan kata-kata kita, bisa aja kita akan masuk cuma gara-gara berkomentar itu di sosial media. Soalnya ada. Baik. Sama-sama tadi sudah kita saksikan ya video. Oke, silakan siapa yang mau mengomentari, berpendapat tentang video tersebut. Silakan diangkat tangannya. Ayo. Masya Allah, kan mau tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan. Jadi di video tadi kita sebagai pengguna media sosial harus bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Karena jika kita malah sembarangan dalam menggunakan media sosial, apalagi sampai harus seperti mengkritik orang lain seperti video di atas tadi, malah jadinya membawa kita ke ranah hukum itu. Jadi malah mempersulit diri kita sendiri juga. Masya Allah, betul sekali ya. Tepuk tangan lagi. Keren. Jadi dari video tadi kita bisa menjadikan pelajaran buat kita ya. Kita sebagai penggiat sosial, penggiat media sosial yang tidak terlepas dari itu, ya kita harus hati-hati karena ada aturan, ada hukum yang mengikat. Ya. Lanjut. Nah, karena pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang adab bermedia sosial. Di pertemuan sebelumnya, kita di pembahasan PAI itu telah membahas tentang pernikahan ya. Tentang pernikahan sudah kita bahas sama-sama. Nah, hari ini kita akan materinya itu tentang media atau adab dalam medsos. Adab dalam bermedsos lah gitu ya. Tujuannya apa? Tentu kita tujuannya pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kita mengetahui adab. Adab itu apa sih? Etika itu apa sih? Gitu ya. Kemudian bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik? Ya, positifnya apa sih? Negatifnya apa? Ya. Dan tentu landasan hukum dalil nakli. Ya. Sebagai orang muslim kita harus tahu apa sih landasan bermedsos? Hukum dalam bermedsos seperti apa? Ada ini, harus itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Paham ya? Paham. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan, ada pemantik ya supaya media sosial apa yang kalian miliki? Ya, tentu milik ya, punya kan? Ya, Pak. Coba angkat tangan Abi Barel. Abi Barel punya medsos apa? Twitter, IG, Facebook, Masya Allah. Twitter, IG, Facebook, 3 ya. Banyak sekali, luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke. Kemudian, biasanya dalam melakukan atau bermedsos, kita apa yang kita lakukan? Biasanya dalam bermedsos, apa yang kita sering lakukan? Apa tuh? Nyari informasi, betul ya? Bisa nggak? Bisa. Apa lagi? Melihat hal-hal yang baru. Bisa nggak? Tentu bisa. Lagi. Melihat berita, betul. Luar biasa. Bukan dong. Coba amati ya. Ini landasan, pondasi, hukum, dalil yang kita sama-sama hafal ayatnya. Siapa yang bersedia untuk baca ayat ini dengan suara yang Masya Allah? Silakan. Perhatikan yang lain ya. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sallallahu alaihi. Masya Allah, luar biasa ya. Sana bagus suaranya, tartil bacanya ya. Baik.
Ini adalah surat Al-Hujurat. Teman-teman harus hafal semua ya. Dihafalkan, nanti dipahami maknanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum, jika datang kepada kalian fasikun, seorang yang fasik, seorang yang fasik ya, binabain, dengan membawa kabar berita. Dan membawa berita nih. Jika ada orang fasik datang ke kalian yang membawa berita, fatabayyanu, apa tadi itu? Tabayyun. Di cross, cek dulu. Fatabayyanu, maka cross check dulu, maka tabayyun dulu, maka analisis dulu beritanya, benar nggak nih beritanya? Hoax atau bukan? Berita palsu atau berita yang asli? Ya. Antusibu kaum bijahalah, karena akan menjadi musibah bagi masyarakat jika hal itu terjadi. Berita dari orang fasik kita terima, ternyata hoax, ya. Kita kirim lagi di medsos kita, menyebarkan berita yang salah, diterima oleh masyarakat, ini akan berdampak buruk. Baik, makanya kita bermedsos, medsos itu ada dampak positifnya nggak? Ada tentu ya. Ada negatifnya nggak? Coba sebutkan apa sih positifnya kita bermedsos? Boleh angkat tangan. Oke, silakan. Antasari. Dampak positif kita bermedsos tuh, kita tuh dapat akses informasi baru, Pak. Jadi Informasi kita baru. dapat informasi yang belum kita ketahui, mungkin di dunia nyata kita nggak tahu, tapi kita tahu dari medsos. Iya. Terus kita bisa bebas mengekspresikan diri kita, Pak, atau menyalurkan hobi. Betul. Misalnya kita hobi main game, ya udah kesini gitu. Juga kita juga dapat teman sosial, kayak misalnya kita sama seorang yang suka olahraga maraton atau jogging misalnya, misalnya di medsos ada komunitasnya, jadi kita join gitu. Cukup. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Keren. Betul sekali ya. Luar biasa. Betul ya. Dampak positifnya ada tentu di medsos juga. Ya. Di antaranya tadi ada dukungan sosial ya. Kita punya komunitas, hobi apa di medsos itu banyak. Ya, banyak komunitasnya dan kita bisa mengaplikasikan kemampuan kita ya. Itu dampak positifnya. Tapi tentu ada juga dampak negatifnya. Tentu ada. Coba sebutkan apa dampak negatif. Angkat tangan yang bisa menyebutkan dampak negatif bermedsos itu apa sih? Itu ya. Angkat tangan. Siapa? Abi Barel bisa? Oke, Abi Barel. Apa Abi Barel? Dampak negatif di media sosial. Jangan suatu, oke. Ada bisa beli online, betul terus? Oke, kecemburuan sosial ya. Di medsos, dia ideal, punya mobil, punya rumah mewah, kita gini. Jangan segitu ya. Masalah. Tepuk tangan dong. Oke. Kita beri apresiasi. Nah, sekarang kita akan merancang proyek. Ini proyek ya. Nah, nanti di proyek ini apa sih yang akan dilakukan oleh kelompok? Membuat poster dalam aplikasi Canva. Sebetulnya bebas ya, mau Canva silahkan, mau apa saya mah bisanya di Gamma boleh, Pak saya mah bisanya di PowerPoint aja boleh, Pak saya mah bisanya desainnya di Word, mungkin nggak? Mungkin ya nggak apa-apa ya. Nanti Bapak serahkan. Awalnya sih mau Canva, tapi untuk mengakomodir teman-teman, kemampuan teman-teman mengakomodasi, Pak saya mah nggak Canva, saya mah lebih bisa pakai Corel Draw, boleh ya, buat bikin poster tentang apa manfaat ya, kemudian bahaya dan ajakan untuk menggunakan media sosial dengan baik. Paham ya? Nanti di LKPD Bapak kirimkan lagi LKPD-nya. Nanti kita bagi kelompok dan tetap ya, kita ada asesmen formatif apa yang akan dinilai, nanti isinya, desainnya, gambarnya, dan tujuan informasi. Itu poin-poin penting ya yang tiap kelompok harus perhatikan untuk nanti jadi nilai asesmen. Nah, kita bagi lagi kelompoknya. Kita bagi 5 ya. Kita bagi 5 kelompok. Oke, kita temukan. Nah, sudah terkumpul nama-nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Silakan. 2. Oke, silakan. Sini. So, silakan.
Sekarang tadi sudah disampaikan ya instruksinya. Supaya lebih jelas, Bapak kirimkan lagi LKPD-nya buat teman-teman perhatikan. Buat panduan ya. Tuh, dilihat. Ya, lihat. Oke. Silakan didiskusikan siapa yang mau bikin desainnya, siapa yang mau bikin teks redaksinya, siapa mau bikin atau cari informasinya, dibagi-bagi ya. Oh, kali kapan Pak? Oke. Oke, cukup ya? Cukup. Baik, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan diskusi, presentasi hasil diskusi ya. Presentasi tiap kelompok hasil diskusi yang sudah tadi terjadi. Siapa yang mau duluan? Kelompok berapa? Silakan, silakan ke depan untuk dibawa hasil karyanya, proyeknya dibawa, ditampilkan ke teman-teman. Oke, silakan, Hen. Oke, beri tepuk tangan dong buat kelompok berapa ini? Kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Bawa ke sini. Iya. Yang lain perhatikan semuanya. Kita dengarkan apa yang dihasilkan oleh kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya. Sini penggunaan media sosial dengan baik. Yang pertama, bersikap sopan dan menghormati orang lain. Hindari mengunggah komentar atau membagikan konten yang mengandung penghinaan, ujaran kebencian, atau hal-hal yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, mencari informasi sebelum membagikan. Pastikan informasi yang dibagikan berasal dari sumber yang terpercaya. Hindari penyebab hoax, informasi palsu, atau konten yang dapat memicu ketegangan sosial. Tiga, melindungi privasi diri dari orang lain. Hindari mengunggah data pribadi yang sensitif seperti alamat, nomor telepon, atau dokumen pribadi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Baik, tadi kita sudah menyaksikan pemaparan presentasi dari kelompok 4 tentang proyek posternya. Bagus ya, bosnya? Bagus sekali, luar biasa. Gambarnya bagus, informasinya dapat ya. Keren. Ada yang mau mengomentari nggak? Mengomentari atau mau presentasi? Sudah siap? Baik, karena sudah siap, kelompok berapa nih? Kelompok 1, karena kelompok sudah siap, kita akan sama dengan sana. Oke, semua kelompok alhamdulillah sudah presentasi ya? Sudah, semua kelompok alhamdulillah sudah presentasi. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah nilainya pun sudah ada, sudah bagus sekali hasil asesmen formatifnya. Setelah kita melakukan diskusi kelompok, kemudian menghasilkan proyek yang bagus dan baik, evaluasi kegiatan ini bagaimana perasaan teman-teman dalam menggunakan Canva? Ada yang kesulitan nggak? Udah terbiasa? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita harus menyimpulkan ya, proses bersama ya, menyimpulkan dari teman-teman, menyimpulkan materi yang telah kita pelajari dari awal sampai titik ini nih. Ya, mari kita sama-sama simpulkan nih. Ya, seperti apa kesimpulannya? Apa yang bisa teman-teman ambil pelajaran ya dari proses ini? Boleh angkat tangan. Oke, ada 2 orang nih. Mana nih? Oh, ini dulu, silakan. Jadi dari penelitian ini Kesimpulannya itu kita jadi tahu ada apa dalam bermain media sosial, dan juga kita jadi tahu dampak positif dan juga dampak negatifnya, dan kita juga bisa mengatur bermain media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat. Masya Allah, tepuk tangan dong. Keren sekali. Betul ya. Tadi disampaikan oleh Nur bahwa kita tahu, jadi tahu ya adab bermedia sosial. Betul ya. Kita jadi tahu adab bermedia sosial. Sehingga kita tahu juga nanti dampak positif, dampak negatif dari melakukan media sosial. Oke, terima kasih.
Sudah dikasih apresiasi belum? Apresiasi? Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, angkat tangannya, mana? Oh, oke, tepuk tangan dong. Oke, lagi silakan. Bagaimana cara kita menghindari kecanduan media sosial, Pak? Bagaimana cara kita menghindari Kecanduan medsos. kecanduan medsos? Ini pertanyaannya sangat bagus ya. Bagus nggak? Bagus sekali. Bagaimana? Mungkin karena kondisi sekarang kita bisa melakukan apa ini prioritas atau bukan prioritas ya. Nah, dalam medsos tentu ini hal yang sangat diatur. Nah, bukan prioritas itu sih. Nah, tapi jadi ini bukan hal yang sangat diatur. Sekarang bukan diatur ada. Ini dan kita terusan. Ada yang diatur ya. Artinya. Oke, bisa dipahami ya. Baik. Nah, selanjutnya untuk penguatan dalam hal moderasi beragama, bahwa pertama ya perlu teman-teman ingat, perlu teman-teman setiap kita melakukan unggahan di media sosial harus mencerminkan nilai-nilai kasih sayang dan persaudaraan. Nah, kemudian pastikan juga aktivitas di media sosial itu menjadi sarana dakwah dan amal jariyah yang membawa manfaat. Ya, jadi dipastikan itu. Ketika kita menggunakan medsos, pastikan untuk sarana berdakwah supaya bermanfaat dan tidak menjadi perpecahan. Ya, sekarang kita akan tes sumatif. Siap ya? Siap, Pak. Siap ya. Nah, tes ini Bapak ambil dari Quizizz soalnya, dan ini soalnya hot ya, soalnya tingkat tinggi. Bisa di scan dulu. Oke, ulang dong. Oke, sudah. Ya. Jadi ini harapannya ini menjadi pembelajaran yang bermakna ya, tentu buat kehidupan kita. Ini menjadi guidance ya, supaya kita memiliki rambu-rambu nih dalam melakukan media sosial. Kita tahu hukumnya, ada hukum ITE, kemudian ada hukum KUHP, ya. Nah, kemudian pertemuan ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Tadi dari sumatif asesmennya juga pada baik semuanya, hasil formatif juga hasilnya pada bagus semua. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang di remedial. Semuanya bagus, semuanya baik. Tinggal nanti kita penguatan di referensi-referensi tambahan lain, ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Apanya setelah ini teman-teman bisa menggunakan medsos dengan baik dan benar, tidak kemudian menyebarkan berita hoax ya, tidak menyebarkan berita bohong, kemudian berkomentar yang baik dan santun dalam media sosial, ya. Nah, nanti kita persiapkan untuk pelajaran berikutnya, materi berikutnya di pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang toleransi. Ya, kita akan mempelajari tentang toleransi. Seperti apa sih toleransi itu? Ya, baik. Karena proses pembelajaran sudah berakhir ya. Dari awal sampai akhir kita sudah menjalani dengan baik. Untuk menambah keberkahan, diawali kita tadi berdoa, diakhiri pun tentu kita harus dengan berdoa. Kita berdoa yang hikmat, yang tenang, yang khusyuk, dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa. Silahkan. Istidadan musa'idah Tuhan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan tepuk tangan. Dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.